Bahkan di Jakarta, saudara, ada seniman yang kesetanan. Saudara, apa mereka bilang? Ada rekamannya. Mereka bilang, kami baru sadar, kami dijajah sama habaib, kami dijajah sama Ba'alwi, kami dijajah, kita semua ini dijajah sama Arab. Satu Gus yang mencatut nama suatu pondok pesantren besar di Cirebon, saudara. Bahkan satu tokoh nasional tinggal di Jakarta, saudara, yang merasa seniman paling hebat, bahkan merasa wali. Ada rekamannya. Saya nggak memfitnah, silakan buka. Anda pulang dari sini sedih. Saya dengar ceramah dia. Yang satu mengatakan apa? Saudara-saudara, ini yang Gus ini, saudara, yang dari Cirebon. Saudara-saudara, itu Habib Ba'alwi itu datang ke Indonesia itu seperti Yahudi datang ke Palestina. Yahudi datang ke Palestina, beli tanah, tinggal di sana. Akhirnya mereka semakin lama semakin banyak, mereka usir, mereka bunuh, mereka bantai. Begitulah habaib Ba'alwi. Mereka datang kemari beranak pinak. Sekarang kita dijajah, lalu kita biarkan, nanti mereka akan bantai kita. Kurang ajar. Bahkan di Jakarta, saudara, ada seniman yang kesetanan. Saudara, apa mereka bilang? Ada rekamannya. Mereka bilang, kami baru sadar, kami dijajah sama habaib, kami dijajah sama Ba'alwi, kami dijajah, kita semua ini dijajah sama Arab. Satu Gus yang mencatut nama suatu pondok pesantren besar di Cirebon, saudara. Bahkan satu tokoh nasional tinggal di Jakarta, saudara, yang merasa seniman paling hebat, bahkan merasa wali. Ada rekamannya. Saya nggak memfitnah, silakan buka. Anda pulang dari sini sedih. Saya dengar ceramah dia. Yang satu mengatakan apa? Saudara-saudara, ini yang Gus ini, saudara, yang dari Cirebon. Saudara-saudara, itu Habib Ba'alwi itu datang ke Indonesia itu seperti Yahudi datang ke Palestina. Yahudi datang ke Palestina, beli tanah, tinggal di sana. Akhirnya mereka semakin lama semakin banyak, mereka usir, mereka bunuh, mereka bantai. Begitulah habaib Ba'alwi. Mereka datang kemari beranak pinak. Sekarang kita dijajah, lalu kita biarkan, nanti mereka akan bantai kita. Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudula wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya bisa bersilaturahim, yaitu dengan masyarakat Johar Baru, mobil khusus jamaah dari masjid yang kita cintai ini. Dan teristimewa kita apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara. Begitu juga DKM masjidnya, saudara, yang telah menjadi wasilah bagi kita
sehingga kita bisa berkumpul di acara yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan kita bersyukur hari ini kita kumpul dengan kiai-kiai kita, saudara. Bahkan di sini ada buya kita, muallim kita, yaitu Syekhunal Walid Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafizahullahu taala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Di sini ada Buya Zaki, ada Buya Majid, saudara, itu putra-putra dari Tuan Guru Umar, saudara. Luar biasa ini acara. Begitu juga banyak habaib yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Wabil khusus guru kita yaitu Dr. Ahmad Al-Kaf, yang kita doakan seluruh habaib kita, kiai kita yang hadir bersama kita pada malam hari ini agar panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Nah, ahibail kiram, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak semua jamaah untuk mengkaji satu kajian yang cukup menarik dalam rangka menangkal fitnah. Belakangan ini saya lihat di berbagai negara, bukan di Indonesia saja, mulai banyak propaganda, saudara, yang memisahkan antara pribumi dengan pendatang. Di mana-mana, ini pribumi, itu pendatang, ini pribumi, itu pendatang, dan seterusnya. Dan itu terjadi bukan di Indonesia saja, di mana-mana negeri, saudara. Dan saya melihat fitnah ini sangat berbahaya bagi umat Islam. Nah, karena itu malam hari ini yuk sama-sama kita kaji. Ada apa sih di balik pribumi dan pendatang, saudara? Nah, pertama-tama, saudara, kita tengok dulu tentang tuntunan soal kesukuan dan kebangsaan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana sih tuntunan Al-Quran tentang kesukuan, tentang kebangsaan? Karena Al-Quran itu sumber hukum kita yang wajib untuk kita jadikan sebagai imam dan pedoman. Betul? Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Di dalam Al-Quranul Karim tegas. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa iman adalah standar persaudaraan. Jadi standar persaudaraan bukan suku, bukan bangsa, bukan negara, bukan teritorial, bahkan bukan darah sekalipun, saudara. Jadi standar persaudaraan di dalam Islam sesuai firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Artinya apa? Siapapun kita, dari negeri manapun, apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, apapun budaya kita, kalau kita sudah beriman kepada Allah, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita semua bersaudara. Dan persaudaraan Islam itu, saudara, lintas negara, lintas bangsa, lintas suku, lintas wilayah, lintas teritorial, saudara. Standar persaudaraan kita adalah iman. Nah, itu ketetapan dari mana tuh? Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Malah ada yang menarik. Di sini digunakan innama adatun min adawatil hasr. Jadi kalau mau diterjemahkan bebas dengan bahasa Indonesia secara bebas, sesungguhnya, saudara, orang-orang mukmin itu adalah hanya mereka yang mau bersaudara, saudara. Jadi jangan ngaku sebagai mukmin kalau kita nggak mau bersaudara sesama umat Islam. Bahkan Nabi menegaskan dalam hadis al-muslimu akhul
Muslim. Orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Jadi nggak peduli mau suku apa kek, mau bangsa apa kek, mau golongan apa kek, mau partai apa kek, nggak peduli. Selama kita beriman, kita Muslim, kita bersaudara. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama bahwa iman adalah standar persaudaraan. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, yang kedua, Allah mengajarkan kita di dalam hubungan soal suku, golongan, bangsa dan lain sebagainya, saudara, tidak boleh ada satu suku atau satu kaum atau satu golongan yang merendahkan kelompok yang lain, saudara. Haram. Makanya masih surat Al-Hujurat tadi ayat 10, sekarang ayat 11, saudara. Apa Allah nyatakan, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Jadi di sini, saudara, Allah katakan, hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali satu kaum menghina kaum yang lain, melecehkan kaum yang lain, merendah-rendahkan kaum yang lain. Kenapa? Bisa jadi jangan-jangan kaum yang dihina justru khairum minhum, lebih baik daripada mereka yang menghina, saudara. Ini ayat Quran nih. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, siap taat kepada Allah. Takbir. Shallu ala nabi. Jadi jangan main-main, saudara. Jangan sekali-kali kita merendahkan suku orang lain, budaya orang lain, tradisi orang lain. Nggak boleh. Kita bangsa Indonesia, kita bangga sebagai bangsa Indonesia, tapi jangan suka merendahkan bangsa lain. Ada bangsa Malaysia, ada bangsa Brunei, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa India, saudara. Nggak boleh, dilarang oleh Allah. Nah, itu yang kedua, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, ini yang tidak kalah pentingnya, saudara. Allah menjadikan takwa sebagai standar kemuliaan, bukan darah, saudara, takwa. Nah, sekarang masih dalam surat, saudara, di dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 13, Allah yang menyatakan, saudara, faqala ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Luar biasa ini ayat, saudara. Ini ayat Allah menyatakan ya ayuhan nas. Nah, kalau tadi Allah panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau sekarang Allah panggil lebih universal, semua manusia dipanggil, saudara. Semua manusia yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Ya ayuhan nas, hei umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian terdiri daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu sekalian berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Allah yang langsung tegaskan, lita'arufu, supaya kamu saling mengenal. Jadi Allah yang menyatakan, saudara, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Bukan untuk bermusuhan, bukan untuk satu sama lainnya saling merendahkan, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling berpecah belah, tapi li ta'arufu, untuk kamu saling mengenal. Saudara, tak kenal maka tak sayang. Kita disuruh kenalan dulu, kenalan antar bangsa, kenalan. Nanti kita saling menghormati satu sama lainnya. Kita saling mengakui bahwa setiap bangsa itu punya kelebihan, setiap suku itu punya keistimewaan. Nggak boleh sekali-sekali
kita menghina suku apapun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, baik, sebetulnya tuntunan Al-Quran begitu banyak tentang kesukuan dan kebangsaan, tapi yang 3 kita sampaikan tadi untuk malam ini sudah cukup representatif mewakili ayat-ayat yang lain, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, Allah tidak menjadikan persaudaraan kita dari hubungan suku, budaya, bangsa, negara, tidak. Allah jadikan hubungan persaudaraan kita dengan standar iman, dengan standar iman, saudara. Nah, dengan standar iman ini antara orang beriman, ingat, la yaskhar qaumun min qaumin. Enggak boleh satu kaum untuk menghina, merendahkan kaum yang lain, enggak boleh. Bahkan Allah ingatkan, jangan-jangan yang dihina lebih bagus daripada yang menghina, saudara. Nah, jadi sekali lagi, dan berikutnya di sini yang tidak kalah pentingnya lagi, Allah lanjutkan. Setelah Allah nyatakan untuk apa? Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk kamu sekalian saling mengenal. Nah, kemudian di situ Allah berikan satu kaidah yang mendasar, saudara, sangat prinsip. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah nggak katakan yang paling mulia Arab, atau yang paling mulia Cina, atau yang paling mulia India, atau yang paling mulia Melayu, atau yang paling mulia Jawa, Sunda, Betawi. Enggak. Yang paling mulia yang paling bertakwa, titik. Apapun sukunya, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya ulangi, tuntunan kesukuan dan kebangsaan dalam Al-Quranul Karim ada 3 poin, saudara, sekurangnya yang perlu kita pegang kuat. Pertama, bahwa iman adalah standar persaudaraan. Yang kedua, tidak boleh merendahkan satu kaum kepada kaum yang lain, baik itu merendahkan antar suku atau antar golongan atau antar ras, saudara, tidak boleh. Dan yang ketiga, bahwa standar kemuliaan umat manusia adalah takwa. Siapa paling bertakwa, dia paling mulia di sisi Allah. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, ini tuntunan Allah yang ada dalam Quran nih, barusan kita bacakan, indah tidak? Bagus tidak? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha benar? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, dari sini, saudara, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di perjalanan hidupnya, saudara, mengimplementasikan, mengamalkan, menjabarkan, saudara, tuntunan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, saudara. Di mana kita bisa lihat dari data sejarah tentang Nabi, saudara, menerapkan soal kesukuan kebangsaan dalam rangka untuk mencegah adanya adu domba antara pribumi dan pendatang. Pertama, dimulai dari konsep muhajirin dan ansor. Saudara, muhajirin itu pendatang dari Mekah hijrah ke Madinah. Pendatang bukan? Pendatang. Ansor itu, saudara, pribumi yang memang lahir di Madinah, besar di Madinah, hidup di Madinah. Jadi dengan mempelajari muhajirin dan ansor, kita akan dapat pelajaran luar biasa tentang bagaimana konsep Nabi tentang pribumi dan pendatang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi waktu Nabi datang ke Madinah, saudara, Nabi melihat
Orang-orang muhajirin hidup dalam kemiskinan karena mereka hijrah, enggak bawa harta. Hanya segelintir yang berhasil bawa harta, saudara. Harta mereka tertinggal di Mekah, dijarah oleh orang-orang kafir, saudara. Orang-orang Ansor ada harta tapi enggak pandai untuk mengelola ekonomi, untuk bersaing dengan Yahudi ketika itu. Sementara orang-orang Yahudi pandai berniaga, saudara. Dan Nabi lihat, begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ekonomi Madinah dikuasai Yahudi, saudara. Dan banyak orang-orang miskin di kalangan umat Islam ngutangnya ke Yahudi. Dan dalam ajaran Yahudi, kalau ada orang selain Yahudi ngutang, wajib pakai riba. Kalau sesama Yahudi nggak boleh pakai riba, haram pakai riba. Itu prinsip orang Yahudi. Sesama Yahudi nggak boleh ada riba. Tapi kalau orang Islam atau di luar Yahudi ngutang, wajib pakai riba. Sehingga segolongan umat yang ada di Madinah terlilit utang yang penuh dengan riba, saudara. Terlilit rentenir. Terus bagaimana cara Nabi menghadapi itu? Ini ada muhajirin yang miskin, ada Ansor yang cukup punya harta tapi nggak pandai bersaing dengan orang-orang Yahudi, saudara. Yang Nabi lakukan adalah, perhatikan baik-baik. Pertama, begitu masuk ke Madinah, yang Nabi bangun pertama kali adalah masjid. Nabi nggak bangun yang lain, bangun masjid, saudara. Terus begitu masjid dibangun, apa yang Nabi lakukan? Yang kedua, Nabi wajibkan para sahabatnya yang laki-laki sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi setelah umat Islam besar, kuat, menyebar di mana-mana, dalam mazhab Syafi'i, saudara, bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardul kifayah. Kalau sebagian sudah mendirikannya, sebagian lagi tidak berdosa. Baik, saya nggak bicara zaman ini, saya bicara zaman awal Islam. Ketika itu sahabat diwajibkan Nabi sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada hadis, saudara, Nabi menyampaikan, aku ingin sekali-kali jangan aku yang jadi imam, biar yang lain jadi imam. Sholat berjamaah, aku mau keliling di Madinah. Mana rumah orang-orang yang nggak mau sholat berjamaah, aku mau bakar rumahnya. Saking apa, saudara? Saking Nabi begitu peduli, perhatian sahabat harus masuk ke masjid. Dan saat itu yang nggak mau ke masjid orang-orang munafikin. Nah, makanya Nabi kasih peringatan begitu, saudara. Nah, kemudian saya lanjutkan. Pertama, bangun masjid. Kedua, diwajibin sholat berjamaah di masjid. Ada apa sih, saudara? Pak, Bu, bagaimana mau bersaing ekonomi sama orang kafir kalau kita tidak bersatu? Bagaimana mau bersatu kalau kita jarang silaturahim? Oh, Nabi kita cerdas, saudara. Nah, bagaimana nih mau lawan orang-orang Yahudi? Bagaimana mau mengalahkan ekonomi Yahudi? Muhajirin sama Ansor mesti bersatu dulu, saudara. Sahabatnya mesti disatuin. Bagaimana cara menyatukan mereka? Kumpulkan di masjid. Kalau umat Islam satu hari satu malam 5 kali setiap hari ketemu di masjid, saudara, yang nggak kenal jadi kenal, yang sudah kenal makin akrab, yang sudah akrab, saudara, nanti saling sayang. Kalau sudah saling sayang, saudara, dia akan saling menghormati. Kalau sudah saling menghormati, saudara, bahkan dia bisa berbagi suka dan duka, saudara. Luar biasa strategi Nabi, saudara. Nah, orang kalau sholat tiap hari, saya mau tanya nih masyarakat Johar Baru, kalau tiap hari kita sholat di masjid, yang nggak kenal jadi kenal gak? Jadi kenal. Kenalnya apa? Kenalnya bukan di warung, kenalnya di masjid, di tempat baik, tempat yang penuh berkah. 5 kali sehari, pagi ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, 5 kali. Yang nggak kenal jadi kenal, saudara. Yang sudah kenal jadi akrab. Yang sudah akrab, saudara, nanti akan timbul saling hormat, bahkan saling sayang. Kalau sudah saling sayang, saudara,
mereka akan siap kerjasama untuk berbagi suka dan duka. Itu yang Nabi jalankan. Nah, begitu mereka sudah sholat di masjid, saudara Muhajirin Ansor yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Nah, karena kan orang kan yang namanya di masjid yang datang duluan sofnya paling depan, saudara. Sofnya kan berganti-ganti, hari ini si A di depan, nanti di tengah, nanti di belakang. Orang kanan kirinya selalu berubah-ubah. Hari ini kenal dengan si A, besok kenal dengan si B, lusa kenal dengan si C. Itulah langkah ketiga yang dilakukan Nabi. Bagus tidak? Bagus tidak? Yang ketiga, ini yang paling fenomenal, saudara. Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansor. Satu Ansor diambil, satu Muhajirin diambil, dipersaudarakan oleh Nabi. Bahkan ketika itu kalau sudah dipersaudarakan, saudara, mereka saling mewarisi. Bahkan kalau sudah dipersaudarakan, saudara, Nabi saudara minta supaya Ansor berbagi harta dengan si Muhajirin. Masya Allah. Dan sahabat-sahabat itu sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena sudah sering ketemu, sudah kenal, sudah akrab, sudah saling sayang, sudah siap berbagi suka dan duka. Semua. Satu Ansor diambil, ini Ansor ini sama Muhajirin yang ini, Ansor yang ini sama Muhajirin yang ini, Ansor yang ini sama Muhajirin yang ini. Setelah itu Nabi suruh pulang, saudara, yang Ansor bawa saudara Muhajirinmu, bagi kau punya harta dengan dia. Subhanallah. Bawa si Muhajirin sama Ansor, saudara, dibawa, yang dibawa ke kebunnya, di kebun saya kita bagi dua. Dibawa ke rumahnya, taruh, ini dinar saya, ini emas saya, ini perak saya, bagi dua. Subhanallah. Makanya tadi saya katakan fenomenal, saudara. Nggak main-main bagi dua harta, saudara. Sama saudara yang bukan seperut, bukan sekandung, bukan satu kelahiran, bukan. Saudara, hebatnya Nabi, saudara, Muhajirin dan Ansor, pendatang dengan pribumi dipersaudarakan. Subhanallah. Saya mau tanya, hebat gak kita punya Nabi? Bagus tidak? Sallu ala Nabi. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sih Nabi persaudarakan? Satu, Nabi melihat memang orang-orang Muhajirin banyak yang miskin, dan Nabi melihat orang-orang Ansor ada yang mampu, biar mereka berbagi. Ada lagi yang kedua, apa yang Nabi lihat? Orang Ansor punya harta tapi nggak pandai berniaga. Orang Muhajirin nggak punya harta tapi jago-jago dagangnya. Loh, kok bisa jago? Karena dulu yang namanya Mekah, saudara, itu tempat lalu lalang para pedagang. Dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari musim ke musim. Orang-orang Mekah itu, saudara, khususnya bangsa Quraisy, dikenal jago berniaga. Cuman buat apa pinter niaga kalau nggak ada modal? Buat apa pinter dagang kalau tidak ada modal? Nah, jadi Nabi lihat, oh Muhajirin nggak punya duit tapi jago dagangnya. Oh Ansor punya duitnya nih, tapi nggak pandai niaganya. Nabi persaudarakan. Si Muhajirin dibawa sama Ansor, dibagi tanah, dibagi dinar, dibagi dirham, saudara. Pulang besoknya orang-orang Muhajirin berangkat ke pasar, dagang semua, dagang. Nggak sampai 1 tahun muncul saudagar-saudagar baru dari kalangan Muhajirin, saudara. Masuk 2 tahun, saudara, itu pasar Yahudi goyang. Dan masuk 3 tahun, Yahudi gulung tikar. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Mereka dipersaudarakan. Begitu orang-orang Muhajirin dagang, saudara, orang Ansor nggak mau belanja kepada orang kafir. Kalau mereka belanja, belanjanya kepada Muhajirin. Kecuali kalau barang di Muhajirin nggak ada, baru dia belanja dengan orang kafir, saudara. Ada persaudaraan, persatuan, saling berbagi suka duka, saudara. Nggak sampai di situ. Saudagar-saudagar baru umat Islam diperintahkan oleh Nabi, jangan sampai ada orang Islam yang miskin ngutang sama Yahudi karena ada riba. Akhirnya orang-orang sudah yang kaya ini seperti Abdurrahman ibn Auf, saudara, seperti Utsman ibn Affan, tampil sebagai saudagar-saudagar muslim,
kaya raya, mereka yang ngutangin orang-orang Islam tanpa riba. Subhanallah, Nabi perangi riba, berkah. Begitu diperangi riba sampai 3 tahun gulung tikar Yahudi. Itu cara Nabi, saudara. Jadi nggak ada tuh cara Nabi bakar pasar Yahudi, bunuh Yahudinya, enggak. Bersaing secara sehat. Saya mau tanya, bagus gak cara Nabi? Bagus tidak cara Nabi? Indah tidak cara Nabi? Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Nah baik ya kawan, saya nggak melanjutkan lagi itu. Setelah ekonomi kuat, akhirnya umat Islam juga melatih anak-anaknya membeli kuda, membuat peralatan perang, saudara. Nah karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy masih jahil aja, terus ngeganggu Nabi. Ada perang Badar, ada perang Uhud, saudara, terus Nabi diganggu. Nah makanya begitu ekonomi kuat, saudara, baru mereka beli kuda-kuda perang, mereka beli peralatan-peralatan perang, saudara. Untuk apa? Mempertahankan diri. Alhamdulillah. Kalau saya terusin udah kepanjangan. Kita kembali konsep pribumi dan pendatang. Ansor pribumi, Muhajirin pendatang, saudara. Coba lihat, ada mereka bermusuhan? Ada bermusuhan? Tidak ada, saudara. Nah baik, jadi kalau ada yang tanya apa sih maksud tujuan Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor di Madinah? Satu, sebagai tarbiyah persaudaraan iman, dididik langsung oleh Nabi, saudara. Dua, untuk perkokoh ukhuwah Islamiyah, saudara. Bagaimana persaudaraan Islam diperkuat oleh Nabi, saudara. Tiga, menanam pembauran. Bagaimana pendatang dan pribumi jangan eksklusif, berbaur. Jadi satu, berjuang bersama, suka duka bagi, saudara. Nah itu namanya menanam pembauran. Sekaligus yang keempat, saudara, menghapus eksklusivisme. Nabi nggak kasih Ansor hidup Ansor doang, Muhajirin doang, enggak. Nabi nggak kasih, membaur, campur. Jadi tidak ada eksklusivisme, saudara, antara Muhajirin dan Ansor, dicampur oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Yang kelima, sekaligus Nabi menghapus sekat asobiyah. Apa itu asobiyah? Ta'assub, fanatik kesukuan, fanatik golongan, fanatik ras, saudara, dihapus oleh Nabi. Tidak boleh ada ta'assub, fanatisme, saudara, asobiyah, tidak boleh ada. Dan yang keenam, Nabi membangun rasa persatuan. Jadi kalau tidak ada eksklusivisme, saudara, sudah ada pembauran, persaudaraan atas dasar iman sudah dibangun, tentu membangun rasa persatuan lebih mudah. Nah kalau sudah bersatu, saudara, yang ketujuh, membangun kebersamaan. Nabi ajak bersama mereka, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Nabi ajarin sahabatnya, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian berjuang bersama-sama, berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, sebab pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Nah makanya jangan kaget, kok 3 tahun pasar Yahudi bisa gulung tikar, ada pertolongan Allah, saudara, karena umatnya bersatu dan bersaudara. Baik, berikutnya, saudara, yaitu yang ke-8, dengan Nabi menghapus, saudara, sekat asobiyah antara pribumi dengan pendatang, mereka Muhajirin dan Ansor membangun negeri bersama. Lihat dong, waktu mereka bangun bangun Masjid Nabawi, saudara, mereka bersama-sama saling bantu, angkat batunya, saudara, angkat kayunya, saudara, bersama-sama, kerjasama, gotong royong. Kalau orang kita bilang gotong royong, saudara, nggak ada yang kerja sendiri-sendiri, semua kerja, saudara. Hatta Nabi ikut kerja, saudara. Masya Allah, Nabi ikut angkat batu.
Kerja Nabi contohkan. Nabi bukan sekedar nyuruh, tapi Nabi memberikan contoh. Begini cara membangun bersama, saudara. Membangun masjid bersama, membangun pasar bersama, membangun kekuatan bersama. Nah, itu yang terjadi, saudara. Kemudian yang kesembilan, melawan musuh bersama, saudara. Makanya lihat, pada saat perang Badar, perang Uhud, saudara, nggak ada tuh muhajirin yang mengatakan udah Ansor aja, ini kan kampungnya. Dan begitu juga sebaliknya, nggak ada Ansor mengatakan udah muhajirin dong, ente kan udah numpang di sini, udah ente itu yang ngadepin perang. Nggak ada, saudara. Bahkan ada kejadian ini waktu perang pertama nih, saudara, waktu mau perang Badar, saudara, Nabi bicara, ada muhajirin, ada Ansor. Nabi bicara kepada muhajirin, saudara, tentang apa? Tentang jihad, tentang perang. Kemudian ada orang-orang Ansor berasa, kok Nabi bicaranya sama muhajirin aja ya, kok kita orang-orang Ansor kayaknya nggak terlalu dilibatkan. Nah, bukan Nabi lagi pengen memisahkan muhajirin dan Ansor, bukan. Nabi malu. Ansor udah banyak berkorban, ngasih negerinya, ngasih hartanya, saudara, semuanya dikasih sama Ansor, saudara. Terus begitu mau perang, masa sih mesti diajak juga mereka perang? Jadi Nabi pengen dorong muhajirinnya dulu dah nih, yuk kita jihad. Itu begitu itu terjadi, saudara, seorang Ansor berdiri, ya Rasulullah, sepertinya apa yang kau sampaikan hari ini ya Rasulullah, yaitu menyindir kami orang-orang Ansor. Ya Rasulullah, demi Allah, kalau kau mengajak kami berjihad, kami tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Orang-orang Bani Israel waktu diajak jihad sama Nabi Musa, saudara, yuk kita jihad. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka, ente aja yang pergi sama Tuhan ente, faqatila, perangi itu mereka. Nah, nanti kalau udah menang baru ajak kita. Tuh orang Yahudi begitu tuh, saudara. Nabinya digituin, ente aja yang jihad, perang sama Tuhan ente. Nanti kalau udah menang baru ajak kita. Kurang ajar gak? Nah, jadi ada orang Ansor, saudara, merasa Nabi kok nggak terus terang gitu ngajak orang-orang Ansor. Kalau ngajak muhajirin terus terang. Jadi mereka merasa, apa iya nih Nabi khawatir kalau orang-orang Ansor ini akan bersikap seperti orang Yahudi terhadap Nabi Musa. Makanya mereka katakan, ya Rasulullah, andai kata kau ajak kami berjihad, demi Allah kami tidak akan bersikap seperti sikap Bani Israel kepada Musa yang mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila, tapi kami akan berada di depanmu, di belakangmu, di samping kananmu, di kirimu. Kami akan korbankan apa saja yang kami miliki. Subhanallah, takbir. Saya mau tanya, orang-orang Ansor imannya bagus tidak? Kuat tidak? Dahsyat tidak? Jadi orang Ansor bilang, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa ya Rasulullah, ajak kami jihad. Nabi nggak enak mengajaknya, ini orang udah banyak berkorban, saudara. Senangnya Nabi dengan jawaban Ansor tadi, saudara. Akhirnya Ansor dan Muhajirin bahu membahu menghadapi perang Badar, menghadapi perang Uhud, menghadapi perang Khandaq, saudara, dan lain sebagainya. Jadi terbangunlah melawan musuh bersama. Intinya yang ke-10, persaudaraan Muhajirin dan Ansor adalah pendidikan dari Nabi untuk umatnya agar berbagi suka dan duka tanpa harus membedakan mana pendatang dan mana yang namanya pribumi. Nah, sekarang saya mau tanya, ajaran Nabi bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah, terus ada yang nanya, Habib, upaya Nabi menghapus sekat antara pribumi dengan pendatang ada tantangannya enggak? Oh ada, saudara. Tantangannya mari kita lihat, saudara. Yang pertama, saudara,
ada propaganda jahiliyah yang dilakukan oleh Rasul Munafikin, yang dilakukan oleh dedengkotnya orang-orang munafik, saudara. Siapa dia? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara. Jadi ketika itu orang Ansor dan Muhajirin berangkat bersama, saudara, untuk satu perjuangan. Kemudian di tengah perjalanan saat mau kembali ke Madinah terjadi cekcok antara satu orang Muhajirin dengan satu orang Ansor, saudara. Cekcok. Nah, begitu dua orang ini cocok, masuk orang munafikin ngadu domba. Yang satu mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, hei orang-orang muhajir, kita dihina. Yang satu lagi ada yang teriak, ya ma'syaral ansor, hei orang-orang ansor, kita direndahkan. Diadu domba, saudara. Nah, begitu Nabi mendengar suara itu, saudara, ada seruan semacam itu, saudara. Apa kata Nabi? Malakum wa da'watil jahiliyah. Ada apa ini? Ada apa ini dengan kalian membawa-bawa propaganda jahiliyah? Nabi sebut itu dakwatul jahiliyah. Malakum wa da'watil jahiliyah. Ada apa kalian? Kok membawa-bawa propaganda jahiliyah? Ngadu domba antara Muhajirin dan Ansor. Akhirnya Nabi mengatakan, saudara, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu propaganda jahiliyah. Tinggalkan. Kenapa? Itu propaganda yang busuk. Marah Nabi, saudara. Habis begitu, saudara, Abdullah ibn Ubay ini, jadi sahabat begitu dengar Nabi mengatakan begitu, berhenti semua. Nggak ada lagi yang ribut, sudah stop semua. Toto Abdullah ibn Ubay bikin ulah, saudara. Abdullah ibn Ubay ikut dalam rombongan, saudara. Apa dia katakan, saudara? Ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Abdullah ibn Ubay mengatakan, la in raja'na ilal Madinah, kalau nanti kita, hei Ansor, sudah kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu min hal adal, maka orang-orang yang mulia, kita nih orang Ansor, akan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang hina, yaitu Muhajirin. Ini propaganda adu domba ini, sudah. Sampai begitu, saudara, Abdullah ibn Ubay mengatakan begitu, Sayyidina Umar marah besar, datang ke Nabi. Apakah Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, da'ni an aktulah. Ya Rasulullah, izinkan akan aku bunuh orang ini yang mengadu domba antara Ansor dan Muhajirin. Cuma Nabi nggak kasih. Kata Nabi, jangan ya Umar, nanti kalau kita bunuh dia, nanti orang-orang di luar Islam akan mengatakan inna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad jahat, sahabat sendiri dibunuh. Karena kan Abdullah ibn Ubay kan ikut rombongan Nabi, saudara. Orang luar taunya sahabat. Masa sahabat sendiri dibunuh? Dilarang Sayyidina Umar. Nah, kalau Anda mau tahu ini lebih lengkap, silakan baca surat Al-Munafiqun ayat 8, saudara. Allah yang ceritakan. Apa kata Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 8? Faqala ta'ala yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu min hal adal. Kata Allah, yaqulun, itu orang-orang munafik berkata, saudara, lain raja'na ilal Madinah, kalau kami nanti pulang kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'az, maka kami golongan yang mulia, maksudnya Ansor, saudara, la yukhrijanna, pasti akan mengusir, akan mengeluarkan, saudara, yaitu dari kota Madinah ini al-adal, orang-orang yang hina, yaitu yang dimaksud yang hina di sini adalah orang-orang Muhajirin. Saya mau tanya, ini propaganda jahat tidak? Jahat tidak? Jahat. Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun, sehingga orang-orang beriman tahu, oh ini propaganda jahat, sampai ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Allah marah, murka. Selanjutnya Allah nyatakan dalam ayat tersebut, walillahil izzatu wa lirasulih walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu
Tadi kan Abdullah bin Ubay mengatakan kita orang-orang Ansor yang mulia. Yang mulia nih kita. Para Muhajirin tuh hina. Pendatang dia, kita usir. Tapi Allah nyatakan walillahil izzah. Kemuliaan itu hanya milik Allah, wali rasulih, dan milik daripada Rasulullah, walil mukminin, dan orang-orang beriman. Jadi Nabi nggak sebut Muhajirin atau Ansor, saudara. Tapi kemuliaan bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi semua orang yang beriman. Alhamdulillah. Nah, langsung Allah lanjutkan walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik yang melakukan propaganda semacam itu la ya'lamun, mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak ngerti arti kemuliaan, saudara. Ini teguran keras dari Allah kepada mereka. Jadi Allah nggak suka propaganda adu domba Muhajirin dan Ansor, adu domba pribumi dan pendatang. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Ingat ya, ingat dakwah asobiyah, golongan, kesukuan, kelompok, saudara, Nabi sebut dakwatul jahiliyah muntinah, propaganda jahiliyah yang busuk. Berarti bolehkah kita lakukan? Bolehkah kita lakukan? Siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, ini kan kita lagi cerita tantangan nih. Nabi mau persatukan Muhajirin Ansor, Nabi mau hapus kesekat. Udah nggak usah cerita pribumi sama pendatang, kalian beriman bersaudara semuanya. Nah tantangannya barusan tuh dari orang-orang munafik. Ada lagi tantangan kedua, saudara. Tantangan kedua pas Nabi wafat. Pas Nabi wafat, saudara, jenazah Nabi masih ada di rumah. Saudara, orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Begitu mereka kumpul, orang-orang munafik nimbrung, saudara, dipanas-panasin. Kenapa dipanas-panasin? Ternyata orang Ansor itu ada dua suku besar. Yang pertama suku Khazraj, yang kedua suku Aus, saudara. Aus dan Khazraj sebelum Nabi membawa Islam, ini dua suku musuh bebuyutan, nggak pernah damai, kerjaannya perang terus, saudara. Tapi begitu mereka masuk Islam, mereka bersaudara, nggak pernah perang lagi. Alhamdulillah. Begitu Nabi wafat, saudara, orang-orang Ansor dikumpulkan, saudara, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah. Mulai propaganda munafikin masuk, dibisikin yang Aus. Nabi sekarang sudah tidak ada, lalu siapa ini yang mimpin Madinah? Siapa yang jadi kepala negaranya? Siapa yang menjadi pemimpinnya? Kata Aus, kami yang harus jadi pemimpin. Kami Aus lebih mulia daripada Khazraj. Khazraj nggak terima. Oh enggak, kami Khazraj yang lebih mulia daripada Aus, harus kami yang jadi pemimpinnya. Ribut, saudara, sampai-sampai cabut pedang, hampir terjadi pertumpahan darah. Nah, jadi orang munafik dorong yang sana, dorong yang sini, diadu. Saudara, Muhajirin belum ada yang hadir. Muhajirin lagi sibuk kumpul di depan rumah Nabi, saudara. Lagi musyawarahnya mau dikubur di mana. Ini Nabi mau dikubur di mana, saudara. Apalagi Ahlul Bait, Sayyidina Ali, saudara, sibuk dengan keluarga untuk menunggu jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa? Ada usulan dari kalangan orang Ansor, saudara. Ya sudah, kita jangan ribut. Kalau begitu yang mimpin dua orang, satu dari Aus, satu dari Khazraj. Mimpin negara dua orang, saudara. Satu Aus, satu Khazraj. Kira-kira bakal kacau gitu? Kacau gak tuh? Kacau gak? Indonesia aja kacau, ada presiden dua. Ayo saya tanya, kacau gak? Kacau gak? Yang sah kan presiden yang di Jakarta, betul, tapi menteri ngelapornya ke Solo. Saya mau tanya, kalau ada dua presiden, kacau tidak? Kacau tidak? Udah, jangan diterusin dulu, kita ngaji lagi. Lanjut ngaji, lanjut.
ini pengajian saudara. Jadi orang munafik masuk diadu domba biar pecah. Sebab kalau nanti pemimpinnya dua pasti pecah, saudara, pasti hancur. Akhirnya ada yang lari, orang muhajirin kasih kabar saudara. Dikasih kabar ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ke Sayyidina Umar Ibn Khattab, saudara. Apa dikasih kabar? Ya Abu Bakrin, ya Umar, bahaya ini. Orang Ansor lagi kumpul di Sakifah Bani Sa'idah, di pinggir saudara kota Madinah. Mereka hampir terjadi pertumpahan darah. Abu Bakar tanya, ada apa? Mereka kumpul. Mereka lagi mau pilih pemimpin. Harus ada pemimpin karena Nabi ini wafat, meninggal. Lalu siapa yang mimpin? Saudara, nggak boleh negara tanpa pemimpin. Akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, diajaknya Sayyidina Umar, diajaknya Abu Ubaidah, saudara. Diajak Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Nah, saudara, diajak bertiga lari berangkat ke Sakifah Bani Sa'idah. Sampai di sana dinasehati oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai saudara-saudaraku Ansor, jangan ribut. Ini Nabi belum dimakamkan. Kita musyawarah baik-baik. Siapa yang harus jadi pemimpin? Dinasehati saudara. Akhirnya nggak jadi, mereka menumpahkan darah. Yang pedang tadi sudah terhunus, mereka masukkan lagi. Kita semua ini bersaudara. Nah, mulailah di situ Sayyidina Abu Bakar sampaikan, jangan ribut. Kalau bicara pemimpin, kata Sayyidina Abu Bakar, bukan hanya orang Ansor, orang Muhajirin juga punya hak, saudara. Semua punya hak yang sama. Siapapun boleh jadi pemimpin asal disepakati, saudara. Nah, akhirnya mulai reda. Dan mereka lihat karismanya Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar ini sahabat Nabi yang paling mulia, saudara. Orang pintar, berwibawa, saudara. Tokoh, berpengaruh. Makanya orang Ansor diam, saudara. Nah, di situ orang Ansor tetap minta, kita nggak boleh keluar dari tempat ini kecuali sudah ada pemimpin. Jadi dia minta Abu Bakar jangan lepas dulu nih, kita mesti beresin dulu ini. Hanya kata Abu Bakar Siddiq, baiklah, kalau kalian tetap berkeras harus ada pemimpin sekarang juga, saya usulkan pilih Umar Ibn Khattab, di samping kanannya diangkat tangannya, atau pilih Abu Ubaidah. Ini dua orang sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi, yang punya kemampuan untuk memimpin. Jadi Sayyidina Abu Bakar saat itu saudara mengusulkan, kalau tidak Umar, Abu Ubaidah, saudara. Nggak ada Sayyidina Abu Bakar kampanye buat diri sendiri, saudara. Semua terdiam. Tapi tiba-tiba Sayyidina Umar tarik tangannya. Begitu diangkat sama Abu Bakar Siddiq, wah nggak bisa. Engkau lebih berhak daripadaku ya Abu Bakar. Engkau yang lebih pantas jadi pemimpin. Jangan aku. Saudara, Abu Ubaidah begitu juga tarik tangannya, nggak bisa. Mestinya Abu Bakar yang pimpin. Saudara, itu orang-orang Ansor begitu lihat peristiwa tersebut. Bagaimana mereka nggak berebut pimpinan, saudara? Akhirnya kata Sayyidina Umar, aku usulkan Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin. Setuju semua. Selesai, nggak ada yang ribut. Saya mau tanya, itu barusan propaganda orang-orang munafik yang menyusup, bahaya tidak? Dia mau adu domba antar muhajirin, mau diadu domba antara suku Aus dengan suku Khazraj. Tapi alhamdulillah berhasil diselamatkan, saudara. Alhamdulillah. Nah, sejak saat itu Abu Bakar menjadi khalifah dan seterusnya. Nah, ini tantangan kedua. Lihat tuh, Nabi wafat, jenazah belum dikuburkan. Setan udah goda supaya pribumi, saudara, sama pendatang ribut. Bahkan ini pribumi disuruh ribut. Nah, saya mau tanya nih, zaman sekarang yang adu domba pribumi sama pendatang ada gak? Jawab yang kompak, ada gak? Pribumi diadu, ada gak? Pendatang diadu, ada gak? Mau kita diadu? Mau diadu? Siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Sallu alaihi. Yang ketiga, kita lihat ini, saudara. Yang ketiga ini sebetulnya bukan tantangan, tapi buah dari ajaran Nabi. Saudara, apa buahnya?
Nabi memimpin Madinah. Nabi pendatang, Nabi orang Mekah datang ke Madinah. Nabi memimpin, pribuminya Ansor ridho, nggak pernah ngiri sama Nabi, bahkan bangga Nabi menjadi pemimpin mereka. Alhamdulillah. Begitu Nabi wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar pendatang bukan? Pendatang. Ada Ansor menolak? Nggak ada. Ansor itu sebagai pribumi setuju Sayyidina Abu Bakar memimpin mereka. Sudah, subhanallah, nggak lagi ribut-ribut soal pribumi yang pendatang. Begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, naik Sayyidina Umar Ibn Khattab. Saya tanya, Sayyidina Umar Ansor atau Muhajirin? Berarti pribumi atau pendatang? Pendatang. Ada orang-orang Ansor menolak? Nggak ada. Semua Ansor menerima, saudara. Pribumi Ansor menerima kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, kepemimpinan Umar Ibn Khattab, walaupun mereka pendatang dari Mekah, saudara. Betul, betul. Ini fakta sejarah. Baik, Sayyidina Umar meninggal, saudara, naik Sayyidina Utsman ibn Affan. Saya mau tanya, Utsman ibn Affan itu, saudara, Ansor atau Muhajirin? Berarti beliau itu pribumi atau pendatang? Waktu beliau menjadi khalifah, saudara, orang Ansor dipimpin, semua ridho beliau menjadi khalifah. Subhanallah. Begitu Sayyidina Utsman wafat, naik Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Saya tanya sekali lagi, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, saudara, Ansor atau Muhajirin? Pribumi atau pendatang? Dari Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman, Ali, saudara, pendatang semua. Jadi khalifah, jadi pemimpin. Ansor pribumi ridho, rela dipimpin oleh pendatang. Subhanallah. Ini namanya buah pendidikan Nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Ketika Bani Umayyah memimpin, saudara, ibu kota dipindahkan dari Madinah ke negeri Syam. Negeri Syam itu orang-orang Syam, Palestina, Yordan, Lebanon, saudara. Itu semua yang pribumi, yang menduduki Syria, Syam, Damaskus, saudara. Lalu penguasanya Bani Umayyah, yang pertama adalah Muawiyah, saudara. Muawiyah bukan orang Syam, bukan orang Quraisy dari Mekah, jadi khalifah dengan keturunannya orang Syam, ridho semuanya. Subhanallah. Nggak ada tuh orang Syam mengatakan kami dijajah ini sama pendatang. Nggak ada, nggak ada, saudara. Mereka terima. Tumbang Bani Umayyah, naik Bani Abbas, ibu kota dipindahkan lagi ke Baghdad, saudara, di Irak, saudara. Seluruh orang Irak, saudara, menerima kepemimpinan Bani Abbas. Padahal Bani Abbas Quraisy dari Mekah, pendatang, tapi pribumi yang ada di Irak nerima. Subhanallah. Nggak sampai di situ, akhirnya kekhilafahan tumbang satu demi satu. Tampillah kekhilafahan Turki Utsmani, bukan Arab. Turki Utsmani bukan Arab, saudara. Orang Turki, Ajam, seluruh negara Arab tunduk ke Turki Utsmani. Walaupun itu Ajam yang menjadi khalifah, saudara. Subhanallah. Nah, ini konsep Nabi. Ada tuh konsep Nabi, ini pribumi, ini pendatang. Kalau pendatang nggak boleh jadi pemimpin, saudara, hanya pribumi saja. Oh, pribumi lebih mulia dari pendatang, atau oh, pendatang lebih mulia dari pribumi. Nggak ada, saudara. Yang menentukan kemuliaan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, pertanyaan saya, saudara, apa ada dalam sejarah umat Islam di dunia merasa dijajah oleh Abu Bakar Siddiq? Ada? Apa ada orang Ansor merasa dijajah sama Abu Bakar Siddiq? Ada yang merasa dijajah sama Umar Ibn Khattab? Ada yang merasa dijajah sama Utsman ibn Affan? Ada yang merasa dijajah oleh Ali bin Abi Thalib? Nggak ada. Pribumi Madinah tidak satupun merasa dijajah oleh Muhajirin, saudara. Dari zaman Nabi, Khulafa Rasyidin, sampai Bani Umayyah dan Bani Abbas, bahkan sampai Turki Utsmani, saudara, nggak ada yang merasa dijajah.
Inilah persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Nah baik saudara, sekarang yang terakhir. Saudara, yang terakhir saya kaget. Di Indonesia ada rekamannya saudara, viral di YouTube. Ada orang saudara katanya Gus, ada lagi orang oknum katanya Kiai Haji, pimpinan cabang dari satu organisasi besar di Jawa Tengah, satu kiai di Semarang ceramah saudara. Bahkan di Jakarta saudara ada seniman yang kesetanan saudara. Apa mereka bilang? Ada rekamannya. Mereka bilang kami baru sadar kami dijajah sama habaib, kami dijajah sama Ba'alwi, kami dijajah, kita semua ini dijajah sama Arab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau yang bicara orang awam, preman di bawah, saya nggak ambil hati saudara. Ini yang bicara Kiai Haji, pimpinan cabang ormas Islam besar di Semarang, bicara dalam pengajian saudara. Bahkan ada satu Gus yang mencatut nama suatu pondok pesantren besar di Cirebon saudara. Bahkan satu tokoh nasional tinggal di Jakarta saudara, yang merasa seniman paling hebat, bahkan merasa wali. Ada rekamannya. Saya nggak memfitnah, silakan buka. Anda pulang dari sini buka sudah. Sedih saya dengar ceramah dia. Yang satu mengatakan apa? Saudara-saudara, ini yang Gus ini saudara, yang dari Cirebon. Saudara-saudara, itu Habib Ba'alwi itu datang ke Indonesia itu seperti Yahudi datang ke Palestina. Yahudi datang ke Palestina, beli tanah, tinggal di sana. Akhirnya mereka semakin lama semakin banyak, mereka usir bangsa Palestina, mereka bunuh, mereka bantai. Begitulah habaib Ba'alwi. Mereka datang kemari beranak pinak. Sekarang kita dijajah, lalu kita biarkan, nanti mereka akan bantai kita. Kurang ajar. Apa? Gus. Saudara, saya punya kawan banyak Gus, minas salihin, orang-orang baik saudara. Gus Baha, kiai, ulama, lurus, istiqomah, jadi panutan kita saudara. Gus Wafi, putra daripada Mbah Maimun Zubair. Gus Naji, kakak beliau saudara, ulama istiqomah, NU Tulen saudara. Cinta dengan habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan persatuan. Bagus tidak? Ini asli Gus sudah. Tapi kalau Gus yang adu domba bukan Gus, bukan Gus. Jadi kalau dalam bahasa Arab man qasyana Gus. Gus itu artinya saudara nipu, ngebohong, penipu dia, bukan Gus saudara. Astagfirullahaladzim, kaget saya, kaget. Kok bisa ada pikirannya begitu saudara? Ada lagi nih satu di Jakarta, setan dangdut saudara. Dia bikin saya hakul yakin habaib itu palsu, bukan turunan Nabi. Dan saya baru sadar ternyata habaib menjajah kita. Astagfirullahaladzim. Apa habaib dibilang menjajah ini apa? Oh, kalau kiai yang di Semarang saudara, bukan hanya habaib, dia bilang kita ini sudah dijajah oleh bangsa Arab, sampai bahasa-bahasa kita dirubah jadi bahasa Arab semuanya. Benci betul yang dengan aku. Emang disuruh udahan Beb, udah capek, udah lanjut. Enggak, saya nggak habis pikir saudara, kok ada orang yang bergelar Gus, bergelar Kiai, bahkan dianggap tokoh nasional, kok ada terpikir ya
Habaib itu penjajah. Saudara, Wali Songo itu habaib. Wali Songo itu saudara, itu klannya Azmat Khan. Mereka semua saudara dari klan Ba'alwi saudara, dan mereka golongan Ba'alwi yang datang pertama di Indonesia. Setelah mereka baru periode berikutnya ada rombongan Ba'alwi yang lainnya yang datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, sampai ke Papua di Irian sana saudara. Semua mereka menyebarkan Islam. Nah, kapan mereka menjajah? Mereka datang dengan akhlak, dengan ilmu saudara. Mereka ramah, mereka santun. Bahkan bangsa Indonesia yang ketika itu 100% bukan Islam, mereka ada yang animisme, dinamisme, Buddha, Hindu saudara. Begitu melihat kesantunan para dai yang datang saudara dari luar ini, para habaib dan yang lainnya, mereka tertarik, mereka masuk Islam, nggak tanggung-tanggung. 90% yang masuk Islam saudara. Kalau mereka dijajah, dipaksa, nggak ada yang mau masuk Islam. Betul? Betul. Belanda 350 tahun menjajah kita saudara. Ada mampu mereka mengkristenkan kita semua? Nggak mampu saudara. 350 tahun dijajah, dibawa todongan bedil saudara, dipaksa, ditangkap, dibunuh. Nggak bisa mereka merubah Indonesia untuk memeluk agama yang dibawa Belanda saudara sampai 90%. Nggak ada. Subhanallah. Kenapa kok mereka nggak mau ikut Belanda? Karena tahu Belanda penjajah, pemeras, penindas saudara. Nggak mau mereka masuk agama sana. Tapi kok Islam rame-rame masuk ya? Karena Islam datang bukan dengan pedang ke negeri ini. Islam datang saudara bukan dengan jajahan, tapi mereka datang, mereka berdagang, mereka mengajar, mereka membaur. Bahkan saudara, para habaib dari Hadramut yang datang ke Indonesia, nggak ada yang bawa istri saudara, nggak ada. Perjalanan dari Hadramut ke Indonesia di zaman itu bisa 8-9 bulan perjalanan dengan perahu-perahu seadanya saudara. Tapi mereka karungi lautan, mereka jalan potong di daratan saudara. Rame-rame mereka menyebar di Indonesia, menyebarkan Islam. Karena mereka tidak bawa istri, mereka memperistri orang-orang Indonesia saudara. Nah, jadi kalau habaib yang sekarang ada di Indonesia diperiksa DNA-nya campur, ada DNA Arabnya, ada DNA Indonesianya saudara. Saya punya nenek dari sebelah ayah saya orang Betawi, dari sebelah ibu saya orang Bandung, orang Sunda saudara. Wah, salah satu kakek daripada keluarga saya ada yang kawin Mekina saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ, nenek saya juga ada yang dari Jawa. Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Arab, ada DNA Cina, Betawi, Sunda, udah gado-gado saudara. Kira-kira jelas gak? Nggak ada habaib bawa istri, nggak ada saudara. Ibu-ibunya para habaib yang dulu lahir di Indonesia adalah asli orang Indonesia. Mereka berbaur saudara. Nah, makanya kenapa kok ada habaib jadi sultan, bukan menjajah saudara. Seperti di Pontianak saudara, ada habaib dari keluarga Al-Gadri turun di Pontianak, akhlaknya baik, raja tertarik saudara, dibawa ke kerajaan saudara, kemudian diminta ajarkan itu agama barunya apa. Tertarik saudara, akhirnya si Habib dikawinkan dengan putrinya. Begitu kawin dengan putrinya dapat anak saudara. Si raja nggak punya keturunan selain cucunya dari si Habib tadi. Begitu meninggal cucunya yang jadi raja saudara. Jadi jangan kaget kalau kemudian si Habib menjadi sultan, bukan ngejajah. Memang mereka diwarisi oleh kakeknya saudara. Makanya bapak ibu jangan salah paham. Kenapa orang habaib menyebut orang Indonesia akhwal? Bukan menghina, fitnah, bohong. Akhwal itu bahasa Arab, itu bentuk plural, bentuk jamak. Dari apa? Dari kata khol saudara. Khol, apa itu khol? Dalam bahasa Arab, kalau kita punya paman, saudara dari bapak, itu disebut ammun.
ami, om, saudara. Tapi kalau ibu kita punya saudara lelaki kan paman juga. Dalam bahasa Arab disebut khol, saudara. Kalau satu orang khol, dua orang kholan, banyak kholnya akhwal, saudara. Nah jadi begitu si Habib kawin sama orang Indonesia dapat anak, si anak ngeliat kayaknya saudara wajah ayahnya sama wajah ibunya beda, alisnya beda, rambutnya beda, hidungnya beda, betul betul. Si anak mau tahu dong ini bapaknya dari mana, itu yang di luar siapa. Nah, bapaknya ajarkan itu yang di luar saudara-saudara ibumu, akhwal itu saudara ibumu. Kenapa? Karena ayahmu dari negeri lain datang, tapi yang ada di negeri ini akhwalak, mereka adalah paman-pamanmu. Saya mau tanya, berarti istilah itu bagus tidak? Bagus tidak? Itu istilah menghina bukan? Bukan. Jangan memfitnah saudara. Pak, Bu, mana mungkin habaib kalau buruk perilakunya dulu datang ke Indonesia diangkat mantu meraja? Nggak mungkin. Oh, raja dulu paling hati-hati saudara, mengawinkan putrinya dengan kaum bangsawan. Dilihat itu bangsawannya bener apa enggak saudara. Nah kalau mereka berperilaku jelek tidak bagus, nggak mungkin rakyatnya setuju dia jadi raja saudara. Nah ini yang saya mau sampaikan. Wali Songo saudara, Wali Songo ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli, tapi bapak mereka turunan Hadramut, turunan Yaman, mereka habaib. Nah sekarang saya mau tanya saudara, apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah habaib menjajah Indonesia? Enggak. Habaib dakwah ngajak kita bersaudara dalam agama sama gitu. Saya mau tanya tuh yang ngomong-ngomong kayak tadi saudara, merasa Indonesia dijajah sama habaib, ngawur tidak? Ngawur tidak? Yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Baik, saya mau tanya, pribumi dan pendatang di Indonesia siap bersatu, siap bersaudara, siap bersatu, takbir, shallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini saudara. Jadi saya sedih saudara, sedih, saya menangis. Kok ada ya, kalau yang ngomong tuh orang yang preman, nggak ngerti agama, ya nggak usah dianggap lah preman saudara. Kalau yang ngomong begitu bajingan saudara, atau yang ngomong begitu orang kafir, nggak usah dianggap orang kafir lah. Tapi ini yang ngomong ada gelar gus, ada gelar kiai haji, ada yang punya pesantren, punya majelis taklim, bahkan jadi pengurus ormas Islam besar yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Kok begini cara berfikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah maka itu saya katakan tadi saudara, bahaya sekali. Ini propaganda pribumi pendatang, pribumi pendatang, bahaya. Harus kita jauhkan. Gak boleh ada lagi di antara kita istilah pribumi maupun pendatang, kecuali hanya sekedar untuk identitas, kecuali hanya untuk menjaga kearifan lokal, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina. Betul? Setuju? Saya mau tanya, di Indonesia ini suku-suku yang ada saudara, banyak gak keistimewaannya? Oh banyak saudara. Saya ini keliling, di Indonesia saya keliling kemana-mana saudara. Saya udah ketemu macam-macam suku, ratusan suku saudara. Luar biasa. Saya kumpul dengan masyarakat suku Jawa. Suku Jawa ini saudara terkenal rajin, pekerja keras, ulet saudara. Luar biasa. Di Indonesia ini mencari orang pekerja keras yang ulet seperti suku Jawa sulit sudah, sulit. Dan kekompakan mereka saudara, makan orang makan, yang penting kumpul. Kok keluargaannya, gotong royongnya tinggi. Bagus tidak? Bagus tidak? Orang Sunda saudara, masya Allah, orang Sunda tata keramanya tinggi saudara, kesopanannya, keramahannya, kesantunannya. Hati-hati dan gak mau orang tersinggung saudara. Apalagi kalau mereka sudah menerima tamu, tamu dianggap raja. Subhanallah. Bagus tidak? Bagus tidak? Orang Aceh saudara, saya keliling Aceh, luar biasa saudara. Orangnya sabar, tegar, tabah, gagah,
dalam menghadapi berbagai macam musibah. Kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, saudara, bagaimana sabarnya bertubi-tubi mendapatkan bencana sedemikian rupa, tetap beriman kepada Allah, tetap sabar dan syukur kepada Allah. Bagus tidak? Ini masing-masing suku, saudara, gennya itu ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kalau kita gali, saudara, kita baru tahu setiap suku punya kelebihan yang luar biasa. Atau kalau kita lihat, saudara, suku Banten umpamanya, saudara, beraninya orang nggak kenal takut, saudara. Dari zaman dulu perang lawan Portugis, saudara, yang paling depan orang Banten kok. Perang menang di Sunda Kelapa, saudara, berhasil merebut Jakarta yang disebut Jayakarta, saudara. Subhanallah. Begitu juga kalau kita lihat orang Madura, saudara, Masya Allah, orang-orang Madura, saudara, keras memang, tapi kerasnya di jalan yang hak, dan mereka di dalam membela kebenaran siap mempertaruhkan nyawa. Istri diganggu orang, orang tua diganggu orang, dia siap carok, saudara, adu nyawa. Nggak main-main, saudara. Iya, ada carok mesti kita hapus, bunuh membunuh nggak boleh, tapi saya nggak bicara carok ya, saya bicara bagaimana, saudara, mereka kalau udah bela kehormatan siap mati. Saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Orang Bugis, orang Makassar, saudara, Masya Allah, pelaut terkenal mendunia. Anda keliling di Sumatera, di Jambi, di Bengkulu, yang nyebarin Islam banyak ulama-ulama dari Bugis, saudara, dari Makassar, saudara. Mereka pelaut, saudara, terkenal dengan kapal lautnya, saudara. Mereka ke Irian, mereka ke Maluku, saudara. Enggak sampai di situ, mereka keliling sepanjang pantai utara Pulau Jawa, saudara. Di mana-mana banyak orang Bugis dan Makassar, saudara. Nah, orang Makassar, Bugis hampir sama dengan orang Madura. Di mana mencrok dia bikin musola, di mana mencrok dia bikin masjid, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Oh, kalau saya mau sebut satu-satu, saudara, ini bangsa Indonesia yang ada lebih dari 300 suku, saudara, semuanya punya keistimewaan, alhamdulillah. Dan yang paling istimewa, saudara, 300 suku, saudara, mau bersatu dalam Indonesia. Di Eropa nggak mau, saudara. Di Eropa dipecah. Denmark negara sendiri, Belgia negara sendiri, Italia negara sendiri, negara kecil-kecil, saudara, kecil-kecil. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke 300 suku mau bersatu dalam satu negara. Kenapa mereka mau? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kalau Indonesia bukan Islam, saudara, udah pecah dari kemarin, saudara. Lihat Uni Soviet besar, saudara. Tapi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pecah jadi negara-negara kecil. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Uzbekistan, saudara, dan seterusnya pecah. Padahal Uni Soviet kuat persenjataannya, kuat bala tentaranya, bisa dipecah. Indonesia, saudara, kalau mau dipecah sama Amerika sebentar. Kalau persenjataan kita nggak kuat kok. Nah, sampai-sampai, saudara, ada candaan. Kalau Indonesia perang di luar negeri, pesawat tempurnya terbang, kata musuh apa? Jangan ditembak, ntar juga jatuh sendiri. Loh, kenapa begitu? Ya karena udah tua, underdealnya udah rusak, saudara. Bukan kita menghina, bukan, fakta. Tapi pertanyaannya, Uni Soviet yang kuat bisa dipecah oleh Eropa, oleh Amerika. Tapi kenapa Indonesia tentaranya nggak kuat, tapi kok nggak bisa dipecah? Jawabnya, karena Indonesia mayoritas umat Islam dan mereka bersatu menjadi pertahanan sipil yang luar biasa. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengikat, menyatukan mereka, sehingga walaupun mereka miskin, walaupun mereka lemah, walaupun mereka dilihat tidak berdaya, tapi justru itu sumber kekuatan mereka, sehingga sampai hari ini nggak bisa Indonesia dipecah, sudah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu karunia siapa? Karunia siapa? Karena umat Islam kan diajarin bersatu, jangan pecah, bersatu, jangan pecah. Orang Aceh berkali-kali mau merdeka, saudara. Mau merdeka nggak jadi, mau merdeka nggak jadi, saudara. Kita ajak dialog, mau merdeka nggak jadi lagi, saudara. Kenapa? Karena jiwa Islamnya tetap pengen bersatu.
jiwa Islamnya dia nggak mau dipecah, cuman dia minta merdeka hanya karena kecewa diperlakukan tidak adil, itu aja. Kalau mereka diperlakukan adil, nggak ada Aceh mau merdeka, saudara. Nah, jadi sekali lagi saudara, ini kelebihan suku-suku di seluruh Indonesia. Walaupun mereka berbeda-beda suku, bahasa saudara, tapi untuk bersatu dalam NKRI mereka sepakat, mereka bersatu, mereka nggak terpecah belah. Ini adalah karunia dari Allah. Siapa yang maha besar, siapa yang maha mulia, siapa yang maha agung? Takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan saudara, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, sebelum berarti Dr. Ahmad membaca talqin dzikir dan doa buat kita semua, kita rame-rame baca selawat Badar dulu, yang nanti di akhirnya jangan lupa kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa? Oh, sekalian ya, panitia minta nanti begitu baca selawat sekalian kumpulkan sumbangannya. Setuju? Ridho? Ayo semuanya rame-rame saudara ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah mullah ala yasir habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasir habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ilahi salim al-ummah min al-afat wal niqmah, ilahi salim al-ummah min al-afat wal niqmah, wa min hammi wa min ghammah bi ahli al-badri ya Allah, salatullah sallallahu ala Muhammad rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ilahi kfir wa akrimna bil matalib minna, ilahi kfir wa akrimna bil matalib minna, wa daf'i المساءة عنا بأهل البدر الله، صلاة الله سلام الله على رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا، صلاة الله سلام صلى الله على محمد رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان،
Sallu ala nabi. Mudah-mudahan munajat kita dalam selawat badar tadi digabulkan oleh Allah, karena isinya adalah doa mohon kepada Allah diselamatkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya akhiri, saya tanya sekali lagi, kira-kira yang saya sampaikan dari awal sampai akhir jelas? Paham? Mau dipilah-pilah, diadu domba pribumi dan pendatang? Siap jadi muhajirin dan ansor? Siap jadi muhajirin dan ansor? Siap bersatu? Takbir. Satu lagi saya mau tanya, apa betul Habaib menjajah Indonesia? Apa Wali Songo menjajah Indonesia? Apa para dai yang membawa Islam ke Indonesia menjajah Indonesia? Jadi kalau ada mengatakan mereka menjajah Indonesia, apa? Lu paham begini gak? Paham? Ya udah, kita tahu sama tahu. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bangun bergerak, masih ada penutup doa.